Perkenalkan, nama saya Saiful Hamdi. Perkenalkan, nama saya Gunawan Sastra Wiranata. Kerja di bagian Gray. Untuk sekarang saya bekerja di bagian divisi inspek. Kasih di lapangan. Alhamdulillah saya diberi amanat sebagai koordinator inspek. Kesan-kesan di Gray enak, menyenangkan. Saya punya pimpinan Bapak Asep Sutarjo atau lebih dikenal Pak Ajo. Kepala divisi inspek kebetulan sekarang dipegang sama Pak Asep Sutarjo atau biasa dipanggil Pak Ajo. Dia orangnya baik, tapi ya kadang ada kesalnya, tapi itu maklum lah, namanya kerja. Tapi saya jujur, kerja di Gray saya asik sama Pak Ajo yang lebih akrab dipanggilnya. Pak Ajo terus terang saya akuin dia hebat, dia pintar, dia cerdik, cerdas, oke. Ya untuk itu mah dia hebat lah untuk anak muda seusia Pak Ajo mah gitu. Saya bukan ngutip dari anak-anak ya, tapi saya juga memperhatikan. Suka marah-marah, sering marah-marah tanpa tahu gitu masalahnya. Pertama-tama Jo marah gitu kan. Jadi bukan sifat jelek, inti nama jadi Pak Jo teh bukan kekurangan aja. Inti nama jadi dari segi hebatnya dia, cerdiknya dia, pintarnya dia bisa nangkap secara cepat gitu permasalahan teh. Mungkin kurang nama dari kalau anggapnya Pak Jo teh kurang umur sedikit lah, naik sedikit. Kalau umurnya misalnya naik sedikit, mungkin dia ada agak lebih soft, agak lebih tenang, agak lebih kalem, mungkin itulah. Jadi paling 2 tahun 3 tahun ke depan paling saya berharap mungkin agak lebih tenang lah gitulah, agak lebih soft. Jadi itu aja sih intinya. Harapan sih sebenarnya itu. Pak Jo mungkin marah, saya tidak tahu gitunya marahnya. Tiba-tiba Pak Jo begitu barang datang, saya pun sini, nah, wah Pak Jo marah. Mungkin Pak Jo juga punya kesal, tapi saya nggak tahu, sudah terbuka ke saya. Mungkin sifat jeleknya mungkin itu. Wajar dari sisi pribadi, misalnya dari sisi manusiawi mah siapa sih yang nggak mau, yang pengen dimarahin. Jujur saya mah nggak pernah sakit hati, nggak pernah nggak pernah jadi nggak pernah jadi unak-unak, nggak pernah suka jadi dimarahin ke rumah dibawa, nggak. Saya mah cuman marahin waktu itu ya udah beres gitu, nggak bakalan jadi dari dendam atau gimana. Saya sudah emang kalau resiko jadi menerima, jadi kalau ada kesalahan dimarahin ya emang kita harus terima gitu. Alhamdulillah, Gray mungkin sedikit lebih baik lah, atau banyak lebih baik dari dulu gitu. Karena dari dulu itu sebelum saya masuk sama Pak Ajo ke Gray dan Inspek, Gray itu kan bahan candaan dari divisi-divisi lain. Tapi alhamdulillah dengan masuknya Pak Ajo sama saya, sedikit demi sedikit Gray dan Inspek kita udah menata, kita udah bahasa Sunda ngerapi-rapi lah. Tapi mau boleh buat apa lagi gitu, kita kan udah semaksimal mungkin lah, kerja di Gray. Ya, alhamdulillah kita walaupun sedikit demi sedikit kita tetap kelihatan. Pasti ada yang dulu karena mungkin dari saya pribadinya juga, saya kan belum kenal dekat sama orang-orang yang dulu. Tapi kalau dengan orang yang sekarang mungkin karena kan bimbingan dari Pak Ajo juga sama saya juga, anak-anak mungkin chemistry-nya lebih dapat sama yang sekarang karena mungkin udah lama. Kalau yang dulu mungkin kan belum kenal kepada saya, tapi
belum lebih dekat gitu, kenal, belum ada chemistry lah kalau dulu mah. Tapi kalau sama anak-anak dari sekarang mah enak sih. Ya untuk penilaian orang secara baiknya banyak lah. Anak-anak jujur, saya selaku orang kasih di lapangan, saya jujur melihat anak-anak kerja sekarang bagus, nurut, tapi emang adalah sedikit yang disebut bandel sama bandel lah, tapi jujur lah 80-90 saya alhamdulillah lah anak-anak sekarang nurut lah. Beliin atau ngejengkelin kalau saya suruh itu paling si Indra. Kalau si Indra itu saya suruh dia, Pra, ini, dia selalu ngeyel. Penilaian sifat jelek saya itu manusiawi, anak-anak mau bilang itu mungkin penilaian dia sendiri. Tapi yang saya ambil mungkin itu juga untuk introspeksi saya ke depan. Saya tidak marah, saya tidak apa-apa. Anak-anak bilang saya pimplan, saya bilang pagi-pagi saya bilang ini, sorenya saya bilang ini. Tapi saya juga itu lihat situasi kan, karena keadaan. Saya kan misalkan pagi-pagi bilang begini. Kan ada instruksi juga kan, misalkan dari atasan gini. Oh jadi saya akan berubah. Berubah juga bukan untuk berubah, bukan masalah yang nggak benar gitu kan. Untuk masalah pimplan A, B ya mungkin manusiawi lah. Jadi saya ambil sisi positifnya aja, dibawa enak aja lah. Mungkin untuk introspeksi saya ke depan, mungkin saya akan lebih baik lagi gitu. Mungkin saya kan tugasnya untuk menyuruhkan anak-anak, memperbaiki anak-anak kalau kerjanya kurang atau ini itu saya pasti diluruskan. Kalau menurut Tegas mungkin oke, saya dibilang saya nggak bisa, jadi naluri saya emang nggak bisa dibuat-buat. Maksudnya jadi gini, saya nggak bisa jadi orang lain. Saya bekerja dengan cara saya sendiri, dengan cara saya sendiri. Jadi kekurangan saya harus mudah-mudahan bisa dibantu sama bawahan saya. Terus kekurangan bawahan saya backup sama saya. Jadi kita saling mengisi. Kita nggak mungkin cari kesempurnaan. Oke lah, misalnya Gunawan, misalnya kekurangan ini, oke, saya berharap kekurangan saya tolong bantu, tolong support. Oh, kekurangan atasan gini. Nah, jangan dipermasalahkan kekurangannya. Nah, kita cari solusi kekurangannya gimana. Kenapa Gunawan bisa jadi gini Oh, mungkin dia capek, mungkin dia banyak kerjaan. Nah, kita jadi saling mengisi, karena di sebuah kendaraan pun bisa berjalan dikarenakan kita semua energi, semua komponen bisa bekerja dengan sama-sama. Gak mungkin saya bekerja sendiri, gak mungkin. Saya nggak mungkin make up segala sifat, segala saya harus semua saya backup. Saya nggak mungkin, saya manusia biasa, saya punya kekurangan. Maka dari itu saya minta semua personil inspek kita bersinergi semuanya, kita saling bukan saling menutupi kekurangan, jadi saling mengisi kekurangan biar kita bisa berjalan bersama-sama gitu, mencapai suatu tujuan gitu. Jangan saling meninggalkan, jangan saling siap. Kita berjalan sama-sama, kita kendaraannya sama, kita satu kendaraan sama, kita bekerja sama-sama, kita jadi menuju tujuan pun kita bisa sama-sama gitu. Jadi kalau ada masalah dengan si A misalnya, kita jangan bercerita ke orang lain, langsung aja ke si orangnya langsung, mau enak pun langsung, jadi langsung dirinya langsung, gak perlu cerita ke sana sendiri. Kalau bercerita ke sana kemari, jadi amit-amit bukan kejelekan, jadi kekurangan orang lain jadi pada tahu semua orang. Itu jadi kita sama jadi sama dosana gitu. Kita udah merasa benar, padahal kita udah salah sebenarnya itu Jadi kalau saran saya, kalau ada masalah dengan seseorang, mudah-mudahan sih nggak ada. Misalnya ada perasaan nggak enak dengan seorang, panggil berdua, sok di mana, ngomong berat langsung dirinya. Enak saya enak jangan anu. Jangan sampai orang lain jangan sampai tahu gitu. Ini makan kerjaan si anu, macam emang kerjaan kita udah bener gitu. Oke, misalnya kerjaan kita bener, emang udah nggak pernah salah, nggak mungkin. Kerjaan pasti kita pernah salah.
Makanya jangan dalam kerjaan kita jangan mudah menyalahkan orang lain. Introspeksi dulu dari diri sendiri. Pesan buat Pak Ajo, kalau dari segi kepintaran, oke lah dia masalah dia punya. Dari segi pribadi mungkin kalau ada masalah, kalau bisa jangan langsung, kalau bahasa Sunda mana sih langsung poksang gitu. Jadi bahasa Sunda jadi malah pagedang. Jadi harus bener nggak ini? Oke, meskipun misalnya si orang itu salah, misalnya, ya harus diselidiki dulu lah, bener apa enggaknya gitu. Jangan jadi takut nanti jadi orang yang nggak tahu menau, jadi kena imbasnya, jadi bukan kena imbas, jadi apa yang harus dilakuin gitu aduh ada masalah ini yang nggak tahu jadi bingung apa yang harus saya lakuin, sedangkan posisi misalnya perintah dari Pak Ajo harus gini, jadi kan bingung, jadi kita mau ngaku juga gimana, nggak ngaku juga gimana. Nah, mungkin paling buat kedepannya sih lebih itu tadi, mungkin jadi kayaknya mah jadilah kurang umur dikit, jadi kurang sok lah, kurang, jadi mudah-mudahan dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya waktu, mudah-mudahan sih saya harap pasti bisa sih, mungkin agak lebih tenang dikit lah gitu. Untuk anak-anak, khusus anak-anak pemartean dulu ya, untuk anak-anak pemartean satu, kalau saya suruh misalkan kalau udah barang beres, martekan barang, tolonglah minta saya untuk barang-barang yang tidak dipakai untuk dirapikan lagi. Itu yang saya selalu ingatkan kepada anak-anak. Kalau udah beres martekan barang yang tidak kepake, tolong dirapihkan kembali. Mencek urang sunama ulah untuk kapabalata, ngewa katingalina. Untuk pesan biar dibalik lagi sih, kita emang nggak bisa nuntut diri pribadi, balik lagi kembali ke pribadi masing-masing sih. Kita jangan terlalu gampang menyalahkan orang lain. Jangan terlalu gampang. Jadi kita jangan ngerasa kita udah merasa, wah kita udah merasa hebat, kita udah kita kerjaan udah totohan, terus dengan kehebatan kita dalam kerja kita gampang dengan menyalahkan orang lain gitu kan. Harus nama dia oke, bilang kenapa ada masalah, bilang kenapa saya udah bekerja gini-gini. Siapa tahu kan bilang langsung pribadi, masalahnya gimana, apa ada masalah di rumah atau ada masalah pribadi. Saya harap sih harus diselesaikan secara pribadi lagi sih. Jadi jangan ada masalah pribadi terus-terusan berlarut-larut. Gak enak gitu dalam kerjaan, gak enak, terus terang sama saya gak enak. Kalau misalnya kalau ada marah misalnya langsung aja marah di sana, jadi otomatis kita misalnya ada masalah si A sama si B, nggak perlu orang lain tahu, nggak perlu kita mah kalau ada masalah si A sama si A jangan bilang ke sana sini, pinggir-pinggirin, nggak usah, janganlah. Kalau kita ada masalah sama seseorang langsung aja kita bilang, gentle, langsung face to face lah. Saya punya masalah jeung anu bla 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 bla. Jadi kita kalau kita misalnya ada masalah dengan seseorang si anu misalnya terus kita ngebuka aib seseorang, nah kita sama ngebuka, kita sama ngebuka aib diri sendiri gitu Doa dari saya selaku di pimpinan di lapangan, saya berharap kita selalu kompak, kita selalu bersatu. Nah, untuk mempererat tali persaudaraan di Kre dan Inspek ke depannya, saya ingin emang enak itu kan melihat anak-anak bisa main bola, main badminton. Tak ingin saya supaya erat. Kemarin udah kita refreshing ke Pangandaran. Nah, untuk ke depan supaya lebih dekat lagi, maulah rutinitas gitu kan, nggak harus sebulan 2 bulan, minimal setahun sekali lah kita refresh ke mana, ke Pangandaran, contoh kayak kemarin. Dari sekian
ucapan dari saya, mungkin dari ada kebenarannya itu mungkin datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari mungkin dari kesalahan dari yang tidak benarnya itu murni dari kesalahan saya mohon minta maaf. Bila ada salah-salah kata, saya tidak bermaksud menyinggung sana sini. Kalau misalkan ada yang tersinggung, boleh langsunglah menghadap ke saya langsung pribadi, jangan kemana-mana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, di suatu medan perang, ketika berperang, dia menerima surat yang isinya menerima surat dari seorang Umairah, yaitu Umar bin Khattab, yang isinya